Shalom saudaraku, pada bulan Mei ini kita akan merayakan Pentakosta, yaitu hari ke-50 sejak Paskah atau kebangkitan Yesus. Pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. 3.000 orang bertobat dan dibaptis setelah mendengar khotbah Petrus dan gereja dilahirkan. Roh Kudus mengakibatkan revival, kebangunan besar terjadi dan Injil disampaikan dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Nah, kita pun sekarang harus tetap minta urapan Roh Kudus. Apa cirinya orang yang penuh dengan Roh Kudus? Tentu banyak, tetapi ada 2 hal penting yang saya mau bagikan. Pertama, orang yang penuh Roh Kudus menyembah dalam roh. Dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Kata pujian di sini ditulis dalam bahasa Ibrani tehillah, artinya menyanyi dalam roh, menyanyi dengan segenap hati. Jadi tidak semua pujian menyebabkan Allah hadir. Makanya dalam setiap ibadah, bahkan di rumah kita masing-masing waktu kita menyanyi, menyembah Tuhan, lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka Allah hadir. Allah tidak menyembah dirinya sendiri, karena itu Dia menciptakan manusia untuk menyembah Dia. Setan paling tidak suka kalau kita menyembah Tuhan. Karena Dia pun menguji Yesus dan berkata, sembahlah aku akan berikan seluruh harta dunia kepadamu. Maka kita harus menolak siasat setan, kita harus menyembah Tuhan. Sehingga Allah sendiri akan menghancurkan kuasa iblis. Dan kalau Allah hadir, revival terjadi. Ada kelepasan, ada pertobatan, ada pemulihan, ada berkat yang Tuhan akan lakukan. Dan yang kedua, orang yang penuh Roh Kudus juga akan mencintai gereja lokal. Sebab kalau kita mencintai Kristus, kita akan mencintai gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Makanya kita harus menjadi jemaat yang tertanam, tidak suka berpindah-pindah tempat. Mazmur 92 ayat 14 dan 15 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saya dorong saudara aktif di gerejamu masing-masing. Ikuti semua kegiatan yang ada untuk membangun iman kita. Dukung visi dan misi dari gereja lokal Anda. Terlibatlah dalam komunitas sel yang menjadi keluarga rohani bagi pertumbuhan kerohanian kita. Melayanilah di sana sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Menabur juga untuk pekerjaan Tuhan supaya gerejamu maju. Kalau kau mencintai Kristus, engkau akan mencintai juga gerejanya. Dan itulah tandanya bahwa kita diurapi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.